Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pertemuan kita malam ini tak terasa sudah memasuki pertemuan kita yang ke-6 ya. Untuk pertemuan 6 ini yang bisa kita bilang pertemuan terakhir, eh, sesuai dengan schedule saya di minggu kemarin, hari ini saya akan menjelaskan masalah untuk struktur rangka atap. Ya, untuk struktur rangka atap. Sebelum saya menjelaskan, eh, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang untuk era-era sekarang mungkin sudah pernah melihat apa yang akan saya jelaskan pada malam kali ini. Mungkin rekan-rekan mahasiswa waktu bepergian, terutama banyak yang di apa ya, banyak di mal-mal besar atau gelanggang olahraga, yang apalagi era-era sekarang bangunan sudah mengarah ke model industrial. Jadi eh, pertemuan kita kali ini saya akan membuka sedikit apa ya memori rekan-rekan mahasiswa sehingga apa yang nanti saya jelaskan di malam ini mungkin rekan-rekan bisa bilang oh iya waktu itu ketemu di sana, oh iya waktu itu bisa lihat di sana. Oke, akan saya mulai seperti ini. Struktur rangka atap. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat dulu, membayangkan atap. Di bawah atap itu pasti ada kerangkanya sebagai struktur utama untuk menyangga atap rumah. Nah, jenis-jenis bahan sebagai struktur rangka atap itu era sekarang banyak ditemui. Beda waktu zaman dahulu, kita cenderung memakai rangka atap itu dari kayu. Kayu atau mungkin bambu lah. Itu yang zaman dahulu. Kemudian sampai era sekarang, banyak bahan-bahan yang dikembangkan sebagai pengganti bahan kayu yang dikarenakan bahan-bahan kayu tersebut semakin lama semakin sulit ditemukan, terutama yang dibicarakan itu segi kekuatan ya. Kalau zaman dahulu itu pastilah kita jati, kemudian ada ulin, ada bengkirai. Nah, kalau semakin lama semakin stok kayu itu semakin berkurang, akhirnya dikembangkan yang era sekarang itu adalah dari eh, berbagai macam, misalkan dari baja ringan maupun dari baja. Dan pemilihan material itu disesuaikan dengan fungsi dari bangunan itu, juga dari biayanya, dari eh, hasil harga hasil akhirnya, ataupun dari segi maintenance. Jadi banyak hal yang minggu kemarin sudah saya jelaskan, pemilihan-pemilihan material itu yang menjadi apa dasar penentu pemakaian bahan yang kita akan pilih. Next. Pemilihan dari material itu yang pertama, kalau kita adalah bicara bentang. Ya. Bentang itu lebar rumah. Misalkan rumah tipe, misalkan nih, tipe 36. Tipe 36 itu bentang rumahnya tampak lebarnya itu sekitar 5 sampai 6 meter. Itu kita bicara bentang. Nah, pemilihan dari struktur atap itu pasti kita akan bicara bentang. Nah, bentang tersebut itu kita bagi tiga, yaitu bentang pendek. Ya, itu kalau bentang pendek itu sebenarnya cocok untuk bentang pendek seperti kayu,
maupun baja ringan yang era sekarang maupun bambu. Kalau bentang-bentang pendek itu kita bicara misalkan 3 meter atau 4 meter itu bentang pendek, 5 meter itu mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah datang ke apa ya, sebuah pemancingan di mana eh, tempat-tempat kita duduk itu kan cuma bentangnya kecil-kecil. Itulah struktur bajanya yang struktur atapnya yang kita bicarakan adalah bentang pendeknya itu seperti itu. Mungkin lebar 4 meter bisa untuk duduk secara rombongan sehingga sehingga mungkin menggunakan struktur dari kayu maupun dari bambu. Kemudian bentang menengah. Bentang menengah itu bisa dipergunakan antara 5 sampai 8 meter lah. 8 atau 9 meter itu kita bisa pakai. Itu banyak cocok. Itu adalah sebenarnya kayu pun bisa. Tapi kalau kita memakai bahan kayu, itu pasti akan harganya lebih mahal dibandingkan eh, bahan yang lainnya. Karena kayu itu terbatas pula. Kayu itu dengan profil kalau untuk struktur ya, mungkin sekitar kayu ukuran 810 harganya mahal banget. Bentang menengah itu kalau pribadi saya itu cocok menggunakan juga baja ringan maupun baja berat itu baja yang IBF ataupun baja ringan. Kemudian bentang panjang itu di atas bentang 10 meter. Itu mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah masuk ke gelanggang futsal taruhlah. Gelanggang futsal itu memang luas, memang bentangnya panjang. Nah, itu panjang itu tanpa tiang di tengahnya. Nah, struktur atap itu harus hanya penyangga di bagian tepi. Itu kalau memakai kayu pun tidak bisa. Akhirnya pilihan yang cocok itu dengan bentang panjang itu menggunakan baja WF atau baja komposit. Kalaupun menggunakan kayu itu harus kayu-kayu yang pilihan ataupun kayu-kayu pesanan. Next. Kemudian eh, pemilihan struktur itu juga berdasarkan kekuatan. Satu, itu adalah yang pilihan kita pasti kuat gak? Itu yang kita pasti akan pikirkan. Kuat gak? Faktor kekuatan itu harus dipunyai material yang kita inginkan bentang. Misalkan kita bentang 12 meter up sampai 24 meter, itu kita bisa pakai baja IWF. Kemudian dengan kekuatan yang sedang, yaitu kita bisa memakai kayu maupun baja ringan ataupun bambu itu untuk kekuatan yang sedang. Kemudian kekuatan rendah, itu kita bisa rangka atapnya bisa memakai bambu karena bentang-bentang kecil lah, jadi pemakaiannya nggak terlalu kan bahannya itu terlalu kuat, eman-eman dari segi biayanya itu eman-eman. Kemudian next. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, struktur atap. Rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di gambar di sini, bentuk segitiga, segitiga itu di bawah gentengnya itu bentuk segitiga. Itu kalau kita bicara itu adalah kuda-kuda. Bisa kita sebut pula adalah itu rafter. Ya, kuda-kuda inilah yang tadi saya jelaskan. Kita bisa pemakaian dari kayu, baja ringan, atau baja IWF. Dan bentang inilah, bentang dari segitiga yang bawah ini, garis kayu bawah ini, bentang yang bawah inilah yang kita tadi saya jelaskan, bentangnya itu yang menentukan untuk pemilihan dari bahan struktur atapnya. Kemudian struktur atap itu di atasnya segitiga itu
Jika kita memakai penutup atap genteng, di atas segitiga kuda-kuda itu ada yang eh, material yang membentang secara horizontal, yang berwarna agak coklat-coklat tua. Itu di kita struktur kayu maupun struktur baja ataupun bambu pun kita menamain itu adalah gording. Nah, gording ini pun kita bisa memakai dari kayu, bambu maupun dari baja IBF tergantung dari bentangannya. Kemudian di atasnya gording yang horizontal tadi itu ada kayu secara vertikal mengikuti kemiringan segitiganya itu, kemiringan atapnya. Itu kita sebut adalah itu usuk. Itu usuk. Jadi kita bisa memakai kayu, kita bisa memakai baja ringan. Baja kalau baja EBF kemungkinan jarang ya kita memakai. Itu biasanya kita memakai baja-baja ringan. Kemudian di atasnya kayu usuk itu ada kayu horizontal lagi, tapi kondisinya lebih kecil dari gording. Itu mungkin kalau kita bicara kayu, itu mungkin ukurannya sekitar eh, ukuran 3 kali 5 atau 2 kali 3. Itu tergantung penutup atapnya, tergantung berat atapnya juga. Jadi ini ya, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa kita lihat bersama, sebenarnya itulah struktur, kita bicara struktur, inilah yang tadi saya sebutkan dari kuda-kuda, boarding, usuk, kemudian ada kayu reng yang ukuran 3 kali 5 itu kita sebut kayu reng, itu adalah satu kesatuan dari struktur atap. Nah, struktur atap ini yang saya jelaskan, ini adalah pemakaian untuk atap genteng. Genteng itu bisa genteng tanah liat, ataupun genteng beton, atau yang model sirap itu bisa. Jadi struktur yang ada di gambar ini yang ada saya jelaskan di sini adalah struktur atap untuk genteng. Kita akan bicara lagi kalau itu memang penutup atapnya dari eh, seng maupun galvalum. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa, coba bayangkan dulu, direkam dalam ingatan rekan-rekan mahasiswa, kita bicara struktur. Struktur adalah bagian yang terpenting untuk menyokong genteng atau penutup atap. Next. Kemudian syarat-syaratnya lagi, yaitu kita penentuan dari struktur kerangka atap adalah dari segi biaya. Itu pasti. Itu kalau biaya rendah, itu juga kita pasti untuk rumah-rumah tinggal bisa kita memakai kayu maupun bambu maupun baja ringan. Mungkin waktu sekarang sudah sulit untuk menemukan sebuah struktur atap itu menggunakan bambu ya. Tapi waktu saya masih anak-anak, untuk struktur kayu, struktur bambu itu masih banyak dilakukan. Tapi ya benar-benar bambunya itu bambu yang sudah berusia tua, sehingga eh, segi kekuatannya hampir sama dengan kayu. Kemudian dengan biaya menengah, itu seperti kita pemakaian tadi yang saya jelaskan, itu adalah baja IBF, baja yang berprofil. Kemudian beton pracetak itu ada, cuma pracetak di sini kita harus menyesuaikan menyesuaikan stok yang ada di pasaran. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali kita membuat beton pracetak. Kemudian adalah kayu, ya itu kayu pun glulam tuh memang harganya ya bisa dibilang murah maupun ringan. Kemudian yang biaya tinggi
biaya tinggi itu kita pemakaian baja EBF atau baja komposit ataupun aluminium. Kita penentuan biaya tersebut tidak hanya berhenti di harga materialnya dari struktur baja. Kita tidak berhenti di situ. Tapi kalau kita bicara biaya, kita akan berbicara sampai di mana sudah tidak ada bahasan lagi. Taruhlah begini. Kalau kita biaya tinggi memang baja IBF itu harganya mahal. Tapi dengan kemampuan yang bicara biaya tinggi, kita bisa menemukan bentang luas tanpa ada kolom di tengahnya. Dan pekerjaannya lebih cepat. Beda kalau kita dengan bentang panjang, kita memakai bahan kayu, kemudian kita harus menambah tiang-tiang atau kolom-kolom di tengah bentang tersebut sebagai kekuatan, kemudian waktu pembuatannya pun lebih lama dibandingkan pembuatan dari baja IWF. Jadi, kalau kita bicara menghitung biaya, itu harus berada sampai biaya pembuatan dari struktur dan terpasangnya struktur atap tersebut. Itu kalau kita bicarakan biaya. Next. Nah, ini. Kita pun, tadi kita juga bicara untuk rangka, struktur rangka ya, struktur rangka atap. Kemudian struktur rangka atap itu atasnya ada penutup atap. Nah, penutup atap banyak beraneka macamnya. Yang kita kenal sampai sekarang adalah untuk atap genteng. Mungkin banyak rekan-rekan mahasiswa yang sudah tahu atap genteng itu bentuknya seperti apa. Dari beton pun ada, dari tanah liat pun ada, dan dari segi bahan tersebut banyak beraneka kelas ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kita bicara penutup. Kalau kita bicara kekuatan, kekuatan bukan hanya menerima hantaman atau menerima apa ya istilahnya beban di atas ya, bukan. Jadi atap semua itu, kelas-kelasan itu juga menerima, yang kita pikirkan adalah waktu atap itu menerima panas, menerima hujan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa banyak mengalami pula mungkin di rumahnya, atap itu tidak bocor. Ya, betul, atap itu dari genteng maupun beton tidak akan bocor. Tapi itu mungkin dengan curah hujan yang masih normal. Masih normal. Mungkin 1 jam saja dengan intensitas hujan tidak begitu besar. Tapi ada kalanya curah hujan itu sangat tinggi. Berjam-jam dengan ritme yang mungkin setiap hari dengan jam hujan yang lama. Akhirnya atap itu menerima curah hujan yang terus-menerus, sehingga atap tersebut menjadi jenuh. Dan air dari kejenuhan itu akhirnya terkumpul nih, air-air yang tertangkap di atap kita. Akhirnya dengan hujan kesekian kali, akhirnya air itu menetes. Jadi bukan langsung hujan langsung bocor, tidak. Tapi ada waktu, ada jeda yang karena intensitas hujan itu tinggi sehingga air itu akan jatuh dengan sendirinya. Next. Kemudian adalah atap seng. Mungkin rekan-rekan mahasiswa seng sudah tahu, warnanya agak mengkilap seperti krom, itu adalah seng. Beratnya lebih ringan daripada genteng, itu pasti. Sehingga
memperingan besar kecilnya dari struktur atap. Nah, atap dulu memang keluarnya cuma yang seng ya seng. Tapi di era sekarang itu adalah kita banyak menyebut adalah atap galvalum. Atap galvalum sifatnya hampir sama dengan seng, cuma materialnya itu berbeda dengan seng. Dia secara fisik akan berwarna eh, berwarna agak gelap ya, dan bobotnya lebih ringan. Itu atap galvalum. Kemudian yang ketiga adalah atap yang berat. Itu namanya kita pasti akan tahu adalah atap asbes. Atap asbes untuk rumah tinggal sekarang ini dilarang untuk dijadikan atap rumah tinggal karena asbes eh, material asbes yang dipres itu lama kelamaan akan lepas dengan sendirinya sehingga akan menimbulkan debu di udara dan itu dihirup oleh penghuni rumah. Hal itu sangat berbahaya sehingga sekarang ini untuk pemakaian material asbes sangat tidak disarankan. Next. Nah, ini kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan adalah kayu satu. Itu kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan, tapi rentangnya itu bentangannya terbatas. Taruhlah maksimal kita bisa di bentang sekitar 8 meter. Jadi gambar yang di sebelahnya itu kita menggunakan adalah struktur atap kayu. Oke, kita bisa rekam rekan-rekan mahasiswa. Oh, kayu seperti ini nanti bentuknya. Sebenarnya sama. Kemudian kita bisa lihat di lembar berikutnya. Next. Nah, ini yang tadi saya bicarakan adalah untuk struktur atap yang bambu. Bambu memang seperti itu dan beban untuk menutup atapnya pun itu jauh lebih ringan jika itu dipasang genteng. Jadi mungkin dulu banyak memakai atap-atap yang dari pohon kelapa, daun-daun kelapa itu. Adapun kalau memakai genteng itu masih bisa, tetapi rangka-rangka ikatan yang diikat itu akan semakin banyak. Next. Nah, ini yang untuk bentang panjang ya, di atas 24 meter. Itu kita menggunakan adalah dengan memakai baja IWF. Di gambar yang saya sampaikan, rekan-rekan mahasiswa juga saya perjelas lagi. Di sini ada tipikal 2. Jadi kita kalau bicara itu ya gambar yang kanan bawah itu adalah yang sebelah kiri itu adalah IWF. Garis yang saya ada warna merah itu menentukan bentuk I. Jadi kita orang awam adalah itu adalah baja IWF. Kemudian dari sebelah kanan profilnya itu adalah bentuk H. Jadi kita akan menyebut itu adalah H-beam, baja H-beam. Kemudian secara fisik baja IWF maupun baja H-beam itu adalah bentuknya yang I itu akan berbentuk persegi panjang. Tapi kalau untuk H-beam itu akan berbentuk bujur sangkar. Jadi 4 sisinya itu sama. Tapi kalau IWF itu antara 2 sisi itu berbeda dengan 2 sisi lain. Kemudian gambar yang lainnya yang satu halaman itu kita penggunaan baja IWF. Nah, waktu pengerjaan itu adalah bentang sekitar 36 meter. 36 meter memang
Tidak bisa kalau kita pegang, itu yang gambar kanan atas itu kita tidak bisa pegang hanya dua kolom, dua tiang di kanan kiri. Tapi kita harus menambahkan satu kolom di tengah. Karena itu bentang yang sudah sangat panjang adalah 36 meter. Itu kita penggunaan untuk struktur atapnya adalah IWF. Kemudian yang di garis-garis itu, yang antara kuda-kuda yang masih di gambar kanan atas, itu tetap kita sebut adalah gording. Nah, banyak tenaga kerja yang memasang gording itu satu persatu dari bawah sampai ke kolom tengah. Itu kita pasang gording dari baja kanal CNP, itu biasa kita pakai kanal C. Kemudian yang gambar yang kiri bawah itu kita tetap menggunakan baja IWF. Tapi IWF ini sudah mengalami modifikasi. Modifikasi ini sering kita sebut adalah profil baja itu honeycomb. Honey itu madu ya, comb itu kombinasi. Jadi baja itu kita modifikasi. Taruhlah kita memakai baja 300, baja profil IWF 300. Tetapi kita akan memodifikasi baja profil IWF yang dari 300 kita modifikasi menjadi 500. Nah, proses modifikasi itu hasilnya menjadi baja model honeycomb. Honey di situ adalah dimaksudnya modelnya itu kayak sarang lebah. Jadi mungkin persegi 6 lah. Persegi 6 lubang-lubang itu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kita tutup menjadi kekuatannya. Itu baja honeycomb sehingga kita bisa modifikasi dari ukuran IWF 300 misalkan menjadi 500. Pemakaiannya mempunyai berat yang sama, tetapi kita kena biaya modifikasi itu. Jadi biaya bahan plus biaya modifikasi. Itu baja honeycomb, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga bisa banyak dilihat di struktur mal-mal, terutama yang di parkiran-parkiran motor, juga di gelanggang-gelanggang olahraga. Sebenarnya dia untuk mengejar tinggi IWF-nya, sehingga kita dapat profil yang tinggi profil yang kita inginkan dengan biaya yang lebih murah. Next. Nah, ini untuk struktur atap pula itu dari beton, itu juga ada. Jadi dari beton itu ya mungkin rekan mas spesial banyak yang rumahnya juga dari struktur beton. Itu yang kanan atas kanan itu full memakai struktur utamanya juga memakai beton. Kemudian yang kiri bawah itu kuda-kudanya itu memakai struktur beton, kuda-kudanya. Tetapi dari untuk rangka maupun usuk itu yang miring, gordingnya itu yang horizontal, itu memakai kayu. Nah, pemilihan-pemilihan seperti itulah yang kedepannya rekan-rekan mahasiswa harus dihitung benar-benar sehingga bisa mengetahui, oh pemakaian dari baja ringan, baja IWF maupun beton bisa bilang ini yang murah, ini yang mahal. Itu rekan-rekan mahasiswa. Next.
Ya, ini pertimbangan dalam memilih yang tadi saya jelaskan di awal. Satu adalah bentang. Itu bisa rekan-rekan mahasiswa ingat-ingat, jarak bentangnya itu berapa, dari tepi bangunan sampai tepi bangunan itu yang harus diukur dulu, kemudian dari segi kekuatan. Nah, kekuatan itu pasti rekan-rekan mahasiswa harus dipastikan dulu itu memakai atap apa, atap genteng, atau atap galvalum, atau atap asbes. Kalau saya kira asbes bisa digunakan, tapi terbatas untuk bangunan tertentu. Jangan dipakai untuk di rumah tinggal. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan biaya. Jadi saya bisa jelaskan, biaya itu jangan menghitung biaya, jangan berhenti di harga materialnya. Misalkan kita beli di toko ini harganya lebih murah kayu, murah baja ringan, ataupun IWF. Kita tidak berhenti situ. Tapi kita harus menghitung biaya produksinya, biaya membuatnya struktur atap. Dari nol sampai itu jadi. Kita hitung semuanya. Dari waktu, dari tenaga kerja, dari material. Kita hitung semuanya. Sehingga kita bisa bicara. Tadi saya bilang, oh pakai material A ini lebih murah. Karena dari materialnya memang mahal, tapi pekerjaannya bisa cepat, sehingga menghemat waktu, sehingga berhubungan dengan biaya. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus pandai-pandai menghitung sedetail mungkin. Next. Ya, ini kesimpulan ya, kesimpulan atau rekomendasi ini juga dikembalikan ke kita. Mungkin rekan-rekan mahasiswa besoknya dapat proyek atau membangun rumahnya sendiri, monggo. Jadi untuk kayu itu pastilah kuatannya mungkin kayu-kayu itu yang sekarang beda lah untuk kayu-kayu yang lama. Kekurangannya seperti apa, kemudian baja itu pastilah, baja itu sangat kuat, bisa untuk bentang panjang. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mungkin dari planologi yang menata sebuah gelanggang atau fasum lainnya, memang harganya di awal itu mahal. Kalau rentan korosi itu sebenarnya sekarang ini bisa di apa ya, di, diselesaikan dengan waktu pengerjaan sebelum dipasang adalah untuk dikasih meni, kemudian cat pun itu kita bisa bicara secara mikro ketebalannya berapa, kemudian dengan model cat misalkan dengan sandblasting itu juga menghindari korosi karat. Kemudian bambu itu juga ramah lingkungan pekerjaannya, tapi khususnya untuk bentang-bentang pendek. Kemudian beton, beton itu jelas kuat, tahan kuaca, cuma itu konstruksinya rumit karena kita harus membuat cetakan-cetakan dulu yang butuh oleh bahan cetakan itu dari triplek atau dari papan, kemudian kita butuh apa ya, steker itu penopang di bawahnya sehingga pekerjaan itu semakin rumit dan lama. Ya, begitu rekan-rekan mahasiswa. Jadi struktur atap rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah banyak mengalami yang di luaran, tapi ini saya menjelaskan untuk lebih ke spesifikasinya. Kemudian untuk penutupan terakhir, saya ingin memberikan gambaran dari tadi baja. Baja yang kenapa kita sebut baja honeycomb, itu nanti kita di video itu kita jelaskan itu dari proses pembuatannya dari baja IWF sesuai standar pabrik, kita modifikasi sesuai dengan kriteria atau spek yang kita inginkan. Itu nanti rekan-rekan mahasiswa bisa kita lihat, bisa lihat-lihat bersama. Oh, honeycomb seperti ini. Oh, buatnya seperti ini. Apa yang harus dikerjakan? Pemotongannya bagaimana? Prosesnya bagaimana?
sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Monggo Ibu Santi bisa bantu saya untuk men-sharekan Ya, Pak. Video tersebut. Ya, sambil saya screenshot ya Pak untuk kegiatan hari ini. Yeah. Bentar, kok malah hilang. Jumpa lagi dengan sobatku semuanya. Semoga keberkahan dalam beraktivitas, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Nah, ini ada proyek pembuatan balok kastela. Untuk material saya menggunakan WF 150, saya jadikan 240 atau 15 cm, saya jadikan 24 cm. Oke ya. Untuk pembuatan mal saya gunakan triplek. Untuk ukuran saya garis 6 cm 6 cm sejajar. Untuk dari tepi masuk ini, untuk dari ruangan dalam saya ukur 2 cm. Kalau dari tepi ukuran luar 3 cm. Habis itu kita coret-coret posisi sejajar supaya garis arah kemiringan. Jadi 6 cm 6 cm. Habis itu kita coret 6 cm ya, sedemikian rupa. Habis itu penggarisan arah kemiringan. Nah, oke, sudah selesai markingnya. Langkah selanjutnya untuk pemotongan saya menggunakan gerinda. Untuk pemotongan banyak cara, jadi bisa menggunakan alat apa saja, yang penting sesuai dengan markingnya. Ini sengaja saya coret menggunakan pulpen supaya ukurannya tidak jauh meleset. Nah, sedemikian rupa. Nah, oke, sudah. Kita cek, oke, sudah. Habis itu langkah selanjutnya kita mal. Kita coret menggunakan kapur besi. Nah, untuk penggarisan ini diharapkan sesuai dengan ukuran, jangan sampai ada lekungan. Jadi alangkah bagusnya kita cok supaya rapat ke arah tepi, biar tidak terjadi ukuran peleset.
Nah, habis itu kita tarik, kita gunakan satu mal yang sudah dicoret supaya apa, nanti untuk perakitannya bisa menyatu bila dibalik. Nah, sedemikian rupa saya cok pakai triplek sesuai dengan ukuran diameter dalam. Untuk diameter luar ini nanti baja kastilanya ukurannya 24 cm atau 240 mm. Nah, sedemikian rupa untuk tepi sendiri saya kasih jarak 3 cm, langsung saya hantam 6 cm 6 cm. Untuk pemotongan saya menggunakan blender manual, jadi model blender yang putar, bukan yang strong. Nah, sedemikian rupa untuk pemotongan besi ini alangkah bagusnya menggunakan mal biar lurus. Tapi saya potong biasa saja, soalnya apa, ini tidak terlalu panjang, jadi saya pakai jalan pintas. Habis itu saya siram supaya apa, besinya pun tidak terlalu panas, dan juga untuk mengurangi besinya memuai. Habis posisi lurus kita potong untuk posisi kemiringan. Ya, ini banyak cara, yang penting pas posisi merakitnya itu sesuai dengan harapan. Ya, banyak cara di dalam bengkel las, tinggal mana kebiasaan atau sesuka dari kawan-kawan. Ya, oke ya sahabat, semoga kawanku semuanya yang diberikan sakit segera diangkat penyakitnya dan dimudahkan dalam beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Amin ya robbal alamin. Nah, sedemikian rupa jadi untuk pembuatan kastela ya tidak begitu rumit. Jadi untuk kawan-kawanku yang masih pemula, bila ada proyek pembuatan baja kastela, silahkan dibuat. Nah, untuk perakitannya ini langsung saja saya rakit. Untuk pengepresan baja ini saya menggunakan dongkrak, saya pakai alat bantu dongkrak supaya apa, yang posisi melengkung itu bisa dirakit sesuai dengan ukuran. Untuk pencantuman ini saya gunakan kawat LB52 7016 punya size 2,6 ya, supaya apa, nanti bila dongkrak saya lepas tidak pecah untuk pengelasannya. Nah, sedemikian rupa hasil dari mal sudah terakit. Salam kembang api. Untuk thicknessnya saya kasih jarak 70 cm 70 cm, untuk yang tepinya saya kasih 50 cm. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya.
Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu untuk pertemuan pada malam hari ini yang merupakan pertemuan terakhir program praktisi mengajar. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Hindri Prabowo atas ilmunya ya Pak ya dari dalam 6 kali pertemuan ini, dari pertemuan 1, 2, 3 sampai dengan 6 ya Pak ya. Ya. Dan terima kasih juga untuk partisipasi atau atensi mahasiswa yang sudah hadir di perkuliahan praktisi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, kelancaran dalam melakukan pekerjaan kita apapun itu ya. Mungkin Pak Oke, Bu. Indrio sebagai ada yang mau disampaikan Pak, atau mungkin ada pertanyaan mungkin ya Pak ya. Saya sampaikan tadi kan saya menyebut honeycomb ya. Jadi honeycomb itu memang benar honeycomb, tapi bahasa apa ya, itu bahasa lapangan atau bahasa zaman dahulu itu honeycomb. Tapi sebenarnya itu adalah castella. Jadi modifikasi dari ukuran standar menjadi ukuran modifikasi yang kita inginkan. Jadi honeycomb dengan castella itu adalah sama. Begitu rekan-rekan mahasiswa. Monggo Bu Santi, rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan. Silakan jika ada yang mau bertanya sebagai penutup kegiatan praktisi mengajar 4 kali ini ya. Dan sebentar lagi ada untuk program praktisi mengajar yang kelima ya. Begitu. Silakan Lain Najah, Zundi Lazuardi, Valentino Dian, Helen Roman, Hussein, Ayuning Tias, Muhammad Satria Kurniawan, Firza Alfahlevi, Eka Fadila, Maulana Isya, Juliana, dan Arif Adena. Ada pertanyaan enggak? Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Hindrio Prabowo yang telah membagikan ilmunya, sharing pengalaman ya untuk pekerjaan lapangan terutama terkait dengan grafis arsitektur ya Pak ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Santi. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Jika tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Indrio. Kita ketemu lagi di PKM 5 ya Pak. Ya, semoga Bu kita ketemu lagi Bu. Ya, selamat malam. Selamat melanjutkan Malam, Bu. aktivitas. Yuk, dah.